Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami perlawanan-perlawanan terhadap pihak lain yang mencoba mengambil alih kekuasaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Hal itu memicu kepada pertempuran-pertempuran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pertempuran berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKP dan para pemuda. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945, yaitu ketika tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Insiden Bendera Surabaya. Insiden ini terjadi karena sekelompok orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda pada malam hari. Keesokan paginya, para warga Surabaya berniat untuk merobek bagian biru pada bendera tersebut. Hal itu mengacu pada terjadinya kerusuhan di Hotel Yamato. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini diawali akibat dibunuhnya Dr. Karyadi yang sedang memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang. Hal tersebut memicu kemarahan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, yakni dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini diawali karena pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa di hotel yang ada di Jalan Bali, Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel itu diserang oleh para pemuda kita sehingga timbul banyak korban. Pertempuran 10 November Surabaya. Pada 9 November 1945, tentara Inggris memberi ultimatum atau peringatan agar masyarakat Surabaya menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Jika tidak, maka Inggris dan sekutu akan menggempur Surabaya baik dari darat, laut, maupun udara. Selain pertempuran, ada pun perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yakni Perjanjian Philip Christison. Perjanjian ini digagas oleh Philip Christison selaku Panglima Perang Allied Force Netherlands East Indies atau ANVI, dan membahas tentang usulan bentuk negara dan usulan daftar wilayah yang dapat dimasukkan ke dalam negara Indonesia. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan rekan, sementara pihak Belanda diwakili oleh Hubertus Julius Panmuk. Tidak ada hasil konkret yang tercapai selain tidak ada kesepakatan mengenai titik tengah dan usulan yang diberikan. Pertemuan ini tidak memiliki persiapan dan mekanisme hukum yang bersifat mengikat. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah hasil perundingan yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda di desa Linggarjati, Jawa Barat. Isi perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui negara Republik Indonesia secara de facto atas daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Indonesia akan bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala Uni. Meskipun begitu, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer beberapa bulan setelahnya hingga adanya pertemuan kembali dalam perjanjian Renville. Perjanjian Renville. Penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika bernama USS Renville pun belum membuat kedua negara membaik. Berikut isi persetujuan utama perjanjian Renville. Pertama, Republik Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda sejak agresi pertama menjadi kekuasaan Belanda. Kedua, semua pasukan Indonesia ditarik dari wilayah yang diduduki Belanda dan kembali ke wilayah Indonesia. Meskipun demikian, banyak wilayah Indonesia yang belum diduduki oleh Belanda tetapi telah diakui sebagai kekuasaannya. Ditambah, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua. Kali ini Belanda dikecam oleh dunia internasional sehingga mau tidak mau kembali mengadakan perjanjian. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini tercipta pasca agresi militer Belanda yang kedua. Nama Roem-Royen tercipta dari kedua nama ketua delegasi Indonesia dan Belanda, yaitu Muhammad Roem dan Jan Herman van Rooyen. Berdasarkan hasil perjanjian Roem-Royen, Belanda setuju untuk menarik pasukannya dari wilayah Republik Indonesia, mengembalikan Yogyakarta, dan membebaskan tahanan perang yang ditawan sejak agresi militer pertama, serta berhenti membentuk negara boneka di wilayah Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia menghentikan segala aktivitas gerilya dan bersedia mengikuti konferensi meja bundar bersama-sama dengan Belanda dan Bijenkomst voor Federal Overleg
atau BFO. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pertemuan ini menghadirkan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, Binnenkomstsvoer Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil dari konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Akhir kata, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.